Yo, what's up, gue ketemu lagi dengan gue ya, jadi kosan sebelah. Jadi sudah lama ya cuy kita gak bikin konten lagi. Udah berapa bulan? 5 bulanan, 3 bulanan? Udah lama lah pokoknya. Dan gue seperti biasa sendiri lagi karena Mas Ajat itu sekarang jadi bangsa cuy. Jadi sibuk kampret, jadi susah ngajaknya bikin podcast bareng gini. Asem, padahal dia yang pandai jelasin. Sebenarnya dari beberapa waktu yang lalu itu udah banyak yang DM ke IG gua, ke IG Mas Ajat, ke IG kosan sebelah ini, katanya, "Bang, bikin konten lagi dong." Tapi ya gimana lagi, Cuk, kalau kondisinya aja seperti ini. Banyak corona, banyak tae, banyak kampus aja loh cuy yang katanya janjiin kuota gratis. Sampai sekarang. Aduh, kalau jelek-jelekin kampus ntar gua malah dapat masalah, bahaya dong. Udah gak jadilah. Kampus gua baik hati karena ngasih gua kuota yang banyak. Terima kasih kampus. Oke, gue mohon maaf karena beberapa bulan ini gue gak bisa bikin konten. Ya karena permasalahan itu tadi. Mohon maaf teman-teman ya. My brother, my sister, my people, I'm sorry. Udah lah Cuk, ngapain gue minta maaf? Asem. Yang penting konten ini udah balik lagi. Jadi kalian jangan ngerengek anjing. Hancur keceplosan Cuk, asem. Untungnya gue bilang tadi anjing. Bukan kata-kata yang sekarang tiba-tiba terharamkan itu. Asu. Kan asu, anjing kan belum diharamkan. Mungkin diharamkan tapi di server sebelah kalau dimakan. Cuma kata-kata yang saat ini lagi viral tuh kata anjay. Gue gak tahu kenapa harus dilarang. Kenapa harus dibatasi? Kenapa dianggap kata-kata anjay itu menjadi kata-kata yang haram untuk anak-anak muda dan konten kreator seperti kita? Kenapa? Oke, karena gue juga belum terlalu paham tentang permasalahan ini. Mari kita breakdown bareng-bareng aja ya cuy. Kita upas, kita gali apa sih yang menyebabkan permasalahan ini. Let's go. Oke, melansir dari kompas.com ya teman-teman. Jadi di sini disebutkan bahwa kasus ini berawal dari sebuah pernyataan keresahan oleh Mas Lutfi Agrizal cuy. Mas Lutfi Agrizal, kalian carilah, gue belum tahu juga orangnya kayak apa. Yang dituangkan pada konten YouTube-nya. Oh, anak YouTube itu cuy. Aku orang dulu ya. Oke lah. Dalam konten tersebut, Mas Lutfi berpendapat bahwa kata anjay bisa merusak moral bangsa. Menurut Mas Lutfi, kata anjay merupakan plesetan dari hewan anjing. Nah, dari permasalahan ini pun berlanjut dengan munculnya rilis pers yang dikeluarkan, yang dikeluarkan oleh KPAI tentang penggunaan kata anjay. Di salah satu isinya, penggunaan kata anjay dapat dipidana sebagai bentuk kekerasan verbal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Aduh, gua makin bingung sama negara ini ngurusinya kata-kata anjay loh. Oke, pertama-tama kita tanggepin dulu ya cuy isi konten dari Mas Lutfi ini yang bilang bahwa kata-kata anjay bisa merusak moral bangsa. Jujur gue kurang setuju ya cuy kalau dibilang kata-kata anjay itu bisa merusak moral bangsa. Karena kenapa? Karena sifat atau makna dari kata-kata itu sangat subjektif pada setiap orangnya. Misalnya orang satu ini menanggapnya negatif, belum tentu orang satu ini, yang satu atau orang yang lainnya itu menanggapnya negatif. Bisa jadi ketika gue ngomong anjay ke dia, itu mungkin dia tersinggung. Memang benar itu bisa merusak moral bangsa karena kita bisa menyinggung orang tersebut akan melakukan hal yang sama ke orang lain, bisa jadi. Tapi bisa jadi loh ya, gue bilang anjay ke orang itu, dia malah seneng karena dia menganggapnya, atau gue pun menganggapnya bahwa kata-kata anjay itu merupakan kata-kata pergaulan, kata-kata yang menunjukkan keakraban loh. Dia sendiri kan bahwa betapa subjektifnya sifat atau makna dari sebuah kata-kata. Wes, kita ambil contoh kata yang lebih parah daripada kata anjay aja cuy, yaitu janco. Kalian tahu apa makna dari kata janco? Melihat dari sejarahnya, kata janco itu berasal dari kata enco. Enco itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya bersetubuh, ngewek, ngentot. Kalau di bahasa Inggrisnya jadi kata VUCK, fucek. Tapi faktanya bro, kalau di Jawa Timur, kata-kata janco itu malah jadi bahasa persatuan cuy. Bahasa pergaulan, bahasa budaya, bahasa persahabatan, menunjukkan keintiman seseorang dengan orang lain. Tapi tergantung sih, kalau dibuat mengumpat juga bisa, dibuat untuk
apa itu ngobrol-ngobrol santai juga bisa. Jadi balik lagi seperti yang ku bilang di awal tadi, kalau sebuah kata-kata itu maknanya akan sangat subjektif pada setiap orangnya, pada setiap pola interaksinya, pada setiap pola komunikasinya. Jadi nggak bisa kalau dibilang itu kata negatif atau kata positif. Menurut gue ya cuy, nanti kalau kalian ada pertentangan tentang opini gue, bisa tulis aja di kolom komentar. Oke, lanjut lagi. Lalu bagaimana cuy kata anjay itu bisa menjadi kata-kata yang bisa merusak moral bangsa? Bagaimana? Malah jika dilihat-lihat ya coy, kasus yang diciptakan oleh Mas Lutfi ini, kontroversi yang kau ciptakan, hei Mas Lutfi dengerin, itu malah bisa merusak moral bangsa cuy. Bahkan kecerdasan bangsa. Jadi anak-anak itu yang sekarang itu harusnya belajar di rumah, belajar online, sama gurunya itu di media sosial itu saling bertukar pikiran. Itu saat ini malah anak-anak itu malah stalking sampean. Mas, siapa sih Mas Lutfi ini yang bisa mengguncangkan negara Indonesia ini? Siapa sih yang ngelarang-larang kata anjay itu? Malah anak-anak itu nyari Anda Mas Lutfi, malah gak belajar. Anco kau. Oke, kita lanjut lagi membedah isi konten dari Mas Lutfi yang bilang kalau kata anjay itu berasal dari kata anjing yang berkonotasi negatif. Mas Lutfi, sampean salah paham mengenai hal ini. Saya dari pernyataan Mas Lutfi ini aja gue udah sangat paham bahwa Mas Lutfi ini sangat salah paham. Gimana cuy kata-kata gue? Pokoknya intinya Mas Lutfi ini salah paham cuy. Jadi gini loh, kenapa kami memplesetkan atau mengalih bahasakan dari kata anjing ke kata anjay? Memang tujuannya agar konotasi negatif yang berasal dari kata anjing itu bisa diredam dengan memplesetkan. Seperti gini loh, contohnya itu kata penis. Nah, penis itu kan kalau orang-orang itu biasa kalau ngomong penis itu agak gitu kan. Makanya diplesetkan menjadi Mr. P. Seperti halnya dengan vagina, diplesetkan menjadi Mrs. V. Jadi tujuannya seperti itu, agar tidak berkonotasi negatif. Kok malah yang tidak berkonotasi negatif atau tujuannya baik malah sampean permasalahkan, malah sampean larang-larang lho. Piye karepmu cuk? Kata anjay ku versi positif dari kata anjing. Bahkan kata anjing itu juga gak negatif anco. Kata hewan masa ya usah. Press F aja lah cok, wes press F. Respect be Mas Lutfi, lu cerdas, keren. Iya, pesannya gue tangkap dari permasalahan ini ya cok, ya memang bener melarang sesuatu itu pasti tujuannya baik. Memang bener kalau beberapa kata itu bisa merusak moral kalau penggunaannya itu nggak tepat. Tapi ya jangan dilarang-larang, cukup dikasih tahu aja ya cok. Leluhur kita itu nyiptain kata itu sampai gunting lidah, sampai lidahnya itu melinting-linting loh. Tapi di masa depan anak cucunya malah kurang ajar, mau melarang sebuah kata, mengharamkan sebuah kata. Ya Allah. Udahlah, cukup makanan aja cuk. Kalau kata-kata ya janganlah. Jangan diharam-haramkan, jangan dilarang-larang. Apalagi pakai undang-undang segala. Bilang gini ditangkap polisi, bilang gitu ditangkap polisi. Ya aku mau ngomong aja jadi takut cuk, pilih bisu cuk daripada ngomong gini ditangkap polisi. Mending gue bisu anjing. Jadi ya gitulah, ayolah bangsa ini, ayolah orang-orang, kita lebih bijak menyikapi sesuatu. Janganlah sok-sokan paling pandai, ayolah kita rembuk bareng-bareng. Memang bener di pikiran lo, tapi belum tentu di pikiran gue dan orang-orang lain ini menjadi bener. Bisa jadi bisa jadi pikiran lu salah, tapi cuma buat lu aja bener. Jadi seperti itu cuy. Terima kasih udah nonton, bye bye. Aduh. Oh iya cuy, buat kalian yang baru join, baru tahu channel ini, silahkan subscribe kalau kalian suka channel ini, dan silahkan share kalau merasa kalian mendapatkan manfaat dari channel ini. Sebenarnya nggak ada sih. Coba kalian kalau ya wes lah, subscribe aja intinya wes, ben aku suge, ben gak kere anjok. Bye bye.